Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakira Awalna Jamila dari kelas 4B RMIK dengan NPM E71243113. Yang terhormat dosen pengampu Bu Intan Puji Lestari SST MKM. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyakit menular, yaitu TBC atau bisa disebut juga dengan tuberkulosis. Sebelum saya menjelaskan tentang penyakit tuberkulosis, di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih itu penyakit menular. Jadi, penyakit menular itu adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit yang dapat berpindah dari satu individu ke individu lainnya. Penularan ini bisa terjadi melalui berbagai cara, misalnya udara. Terus ada sentuhan langsung, makanan, dan minuman, serta lain-lainnya. Karena penyakit menular ini sifatnya menular, jadi penyakit menular sering terjadi perhatian penting dalam dunia kesehatan maupun masyarakat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit tuberkulosis atau bisa juga disingkat dengan TBC. Jadi TBC itu merupakan salah satu penyakit kronik menular yang paling umum di dunia yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis atau bisa juga dengan disingkat MTB dengan lokasi umumnya yaitu ada di paru. Bakteri MTB merupakan jenis bakteri berbentuk batang atau bacilli dengan sifat utama tahan asam sehingga disebut juga basilat tahan asam atau BTA dan memiliki kemampuan memproduksi diri dalam 24-48 jam. Nah, penularan MTB ini jadi dari manusia ke manusia lainnya dengan jalur transmisi utama di udara melalui droplet atau aerosol. Ketika batuk, sekali batuk pada orang terinfeksi MTB dapat menghasilkan 3.000 droplet, yang mana hanya membutuhkan sekitar 10 bakteri untuk mendapatkan infeksi kepada manusia. Salah satunya paru sebagai organ utama yang ditargetkan bakteri MTB akan mengaktifkan sistem imun lokal dengan cara aktivasi makroba eye filler melalui proses fagositosis. Apabila fagositosis berhasil, maka MTB dapat dikeluarkan dari tubuh. Namun apabila fagositosis gagal, maka aktivasi sistem imun lanjutan akan terjadi di tubuh melalui aktivasi sel-sel seperti makrofag, dekritik, sitokin inflamatori juga. Yang fagositosis TB akan membentuk granuloma dan bekerja dengan sel dekritik untuk mengaktifasi sel adaptif yaitu sel T untuk menghancurkan MTB dalam granuloma melalui enzim lisosom. Apabila enzim lisosom gagal, maka akan menjadi MTB laten, yaitu bakteri MTB akan bertahan di dalam tubuh atau menjadi dorman dan sewaktu-waktu dapat teraktivasi kembali. Pasien dengan sistem imun terganggu pada HIV akan menyebabkan peningkatan infeksi yang kemudian menyebabkan nekrosis, yaitu nekrosis granuloma dan membuat MTB terlepas ke saluran napas. Terinfeksinya saluran napas atau paru oleh MTB ini kemudian disebut juga dengan TB paru atau juga disebut TB paru aktif yang lama-kelamaan menyebabkan akumulasi mediator inflamasi dan jaringan nekrosis di paru atau saluran napas sehingga menyebabkan gejala batuk kronik. Kondisi TB paru ini juga dapat mempengaruhi respon tubuh yang beragam sehingga menghasilkan beragam gejala lainnya seperti demam, penurunan berat badan, keringat malam, dan lain-lain. Selain sistem pernapasan makropag yang fagositosis MTB juga dapat menuju sistem limpa dan pada proses kematian sel, bakteri MTB dapat terlepas dan kemudian membuat MTB menyebar ke sistem limpatik dan sirkulatori darah yang pada akhirnya dapat menyebar ke beberapa organ lain selain paru atau menjadi TB ekstraparu. Tanda TB baru.
Gejala dan tanda TB baru. Pasien TBC bisa datang dengan beragam gejala. Yang paling umumnya adalah batuk tanpa dahak, sekitar 2 minggu, penurunan berat badan, keringat malam, hilangnya nafsu makan, demam, serta gejala lainnya. Bervariasi tergantung tingkat keparahan penyakit dan beberapa tanda seperti pembesaran kelenjar, yaitu ada limfadenopati, takikardia, nakipnea, hipertensi, serta konjungtiva anemis. Dengan diagnosa TBC. Jadi, pasien yang terduga TBC datang dengan 1-2 gejala tanda serta memiliki faktor-faktor resiko pendukung TBC. Untuk mengkonfirmasi penegakan diagnosa TBC, pengecekan yaitu dengan cara TCM atau juga dengan disebut tes cepat molekuler atau GeneXpert. Merupakan yang paling utama dilakukan baik pada pasien baru tanpa riwayat OAT atau kontak riwayat TB. Terlebih lagi pada sistem dengan riwayat OAT atau memiliki riwayat kontak TB. Pada pasien baru tanpa fasilitas TCM, pengecekan bakteriologis atau pengecekan BTA dengan pengambilan dahak sebanyak 2 kali dapat dilakukan, dan apabila keduanya positif atau salah satunya positif, maka pasien terkonfirmasi TB bakteriologis dan dapat diberikan OAT lini 1. Apabila hasil dua-duanya negatif, maka dilanjutkan pengecekan fototoraks, dan apabila hasil ronsennya mendukung TBC, maka pasien terkonfirmasi TB klinis dan dapat diberikan OAT lini pertama. Namun apabila hasil ronsennya tidak mendukung, maka pasien akan diberikan terapi atau antibiotik Septrin 2 non-OAT atau non-fluoroquinolone kalau nggak salah. Dan apabila tidak ada perbaikan dan setelah dievaluasi lagi merujuk kepada TB pertimbangan dokter, maka dapat diberikan OAT lini pertama. Namun jika terjadi pembikan klinis, maka perlu dievaluasi lebih lanjut untuk mengetahui diagnosa banding lainnya pada pasien yang memiliki akses terhadap TCM atau mungkin ekspor apabila hasilnya MTB positif. Dengan uji RIPAM RIP sensitif, maka pasien terkonfirmasi TB bakteriologis, dan apabila uji insoniasit juga INEH sensitif, maka pasien dapat diberikan OAT lini pertama. Apabila hasilnya positif TB dengan uji RIPAM RIP resistan, maka pengobatan TB resistan obat perlu dilakukan untuk menentukan paduan kombinasi OAT yang tepat. Pasien yang positif MTB dengan hasil uji RIPAM indesteninet, maka disarankan TCM sekali lagi. Dan pada pasien dengan hasil TCM negatif MTB, maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk menentukan diagnosa banding dalam mencari tahu kemungkinan penyebab lainnya. Selanjutnya materi terakhir saya akan menjelaskan tentang gimana sih cara pengobatan TB paru. Pengobatan TB baru dilakukan selama 6 bulan dan harus dijalani secara rutin tanpa terputus. Pada 2 bulan pertama, pasien mengonsumsi 4 jenis obat, yaitu setiap hari untuk membunuh bakteri TB dan menghentikan penularan. Setelah itu, pengobatan dilanjutkan selama 4 bulan dengan 2 jenis obat untuk menghentikan semua bakteri benar-benar hilang. Selama pengobatan, pasien harus disiplin minum obat sesuai jadwal agar TB sembuh total dan tidak menjadi kebal terhadap obat. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.